Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Pada malam hari ini kita akan bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan melihat satu kisah yang terjadi di Padang Gerasa, atau ada catatan lain mengatakan di daerah orang Gedara. Maka kita beri judul, Mari Pergi ke Padang Gerasa. Nah, kisah ini dicatat di dalam Markus pasal 5. Nah, Markus pasal 5, kisah ini di daerah Padang Gerasa cukup panjang. Oleh karena itu kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk itu saya akan bacakan supaya kita mengenal kondisi ayat 1 sampai 10. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Lalu sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, kita melihat bagian pertama dari kisah Padang Gerasa, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10 adalah seperti berikut. Waktu itu Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan mereka sampai di seberang danau. Dan disitulah seberang danau itu disebut daerah orang Gerasa. Jadi sebenarnya ketika datang ke Padang Gerasa, Yesus tidak sendirian, tapi disertai oleh murid-muridnya. Cuma kita tidak terlalu melihat hal itu, karena adegan yang kita lihat, kita terpusat pada Yesus dan orang yang kerasukan itu. Padahal di situ Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, murid-muridnya menyertainya. Dan hari itu murid-muridnya melihat satu kejadian yang luar biasa, dan mereka belajar banyak dari kejadian itu. Nah, biar malam-malam hari ini, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melihat kisah ini, khususnya ayat 1 sampai 10, dan biar kita juga belajar banyak, sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka belajar banyak. Baru saja rombongan itu tiba di seberang danau daerah orang Gerasa, dikatakan baru Yesus turun dari perahu, baru saja turun dari perahu, maka seorang yang kerasukan roh jahat datang dari pekuburan menemui dia. Dari daerah pekuburan orang itu langsung datang menyambut Yesus. Yesus yang baru turun dari perahu. Di orang yang kerasukan roh jahat itu dengan inisiatifnya datang kepada Yesus. Orang itu dikatakan sudah sering di sana. Dia diam di sana. Orang sudah berusaha mengikatnya dengan rantai, tapi dikatakan rantai itu diputuskannya. Dan rantai yang lebih besar pun dimusnahkannya. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Jadi orang ini digambarkan seperti binatang, punya kekuatan yang luar biasa. Dirantai, diikat, diputuskannya. Dirantai lagi dengan lebih besar, dimusnahkannya, diputuskannya. Orang ini menjadi kuat sekali. Ini salah satu ciri-ciri dari orang yang kerasukan roh jahat. Macam-macam. Yang ke orang ini adalah dia punya kekuatan yang luar biasa karena roh jahat yang berdiam di dalam dirinya.
Siang malam orang itu berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, sebenarnya kita bisa melihat kasihan sekali orang ini. Di satu pihak dia kuat sekali, rantai diputuskan, rantai dimusnahkan. Tiap hari berteriak-teriak, hidup di pekuburan dan memukul-mukul diri dengan batu. Jadi orang ini di satu pihak kuat, di lain pihak orang yang sangat patut dikasihani. Dia memukul-mukul dirinya dengan batu. Roh jahat yang berdiam dalam dirinya hendak membinasakan dia, salah satunya dengan cara memukul-mukul diri dengan batu. Di satu pihak kuat, di lain pihak sangat kasihan. Tidak hidup sebagaimana seorang manusia yang sepatutnya. Orang yang dikuasai oleh roh jahat, demikianlah adanya. Satu pihak dia bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, diberikan oleh roh-roh jahat itu. Tapi di lain pihak, orang seperti ini, orang yang patut dikasihani. Ada macam-macam pertimbangan orang mencari roh jahat. Ada orang-orang yang karena ingin tetap awet muda, ibu-ibu biasanya, tetap cantik, tetap awet muda, kulit tetap halus, mencari roh jahat, pasang susuk ini dan itu, dan diberikan hal itu oleh roh jahat. Dia tetap awet muda, tapi hidupnya sebenarnya tidaklah bahagia sebagaimana yang dia pikirkan. Hidupnya tidaklah seindah yang dia bayangkan. Ada lagi orang-orang mencari roh jahat untuk mendapatkan kekuatan, ilmu kebal. Biasanya adalah bisa penjahat-penjahat. Lalu penjahat-penjahat karena kuat tidak mempan ditusuk, tidak mempan ditembak dengan pelor. Lalu polisi-polisi atau orang-orang keamanan, mereka juga mencari roh jahat. Mereka juga ingin mendapatkan kekuatan supaya bisa menghadapi penjahat-penjahat. Jadi orang-orang ini pun mereka bisa mencari roh jahat untuk mendapatkan kekuatan, ilmu kebal, dan sebagainya. Ada lagi orang-orang mencari roh jahat karena keinginan untuk kaya, dagangnya maju, dagangnya sukses, belajar ke sana, ke dukun semedi ke sana, sesajen ke sana, mencari jimat ke sana, dan roh jahat memberikan dia kekayaan, tapi dengan tumbal, dengan janji-janji tertentu yang mengikat orang itu. Jadi orang-orang ini yang mencari roh jahat, entah pasang susuk, entah ilmu kebal, mencari kekayaan, ataupun motif-motif lainnya, walaupun mereka diberikan sebagaimana diinginkan hati mereka oleh roh jahat, tapi sebenarnya hidup mereka tidaklah bahagia, tidak seindah yang dibayangkan. Roh jahat tidak pernah punya maksud baik terhadap manusia, walaupun keinginan engkau dipenuhi. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handai tolan. Belajar dari kisah ini. Orang dirasa yang dirasuk roh jahat kuat sekali, memukul diri dengan batu, rantai-rantai dimusnahkan, tapi hidupnya menderita. Setiap hari berkeliaran di kuburan-kuburan, berteriak-teriak, memukul-mukul diri dengan batu. Sangat kasihan. Kemudian dikatakan bahwa orang itu datang menjumpai Yesus, tersungkur di hadapan Yesus, menyembah Yesus. Dan rupanya orang ini mengenal Yesus, karena dia berteriak dengan keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Dia kenal Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia kenal Yesus bisa menghukum dia, punya kuasa menghukum dia. Oleh karena itu dia mohon, "Jangan siksa aku." Jadi orang ini karena dia dirasuk oleh roh jahat di dalam dirinya kenal siapa itu Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang berkuasa menjatuhkan hukuman pada mereka. Oleh karena itu dia memohon pada Yesus, "Jangan siksa aku. Engkau anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku." Orang ini kau tahu, kenal siapa Yesus, yang besar dari Allah, anak Allah yang maha tinggi. Ayat 8 mengatakan, lalu sebelumnya Yesus berkata kepada dia, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini."
Jadi sebelum percakapan itu sebenarnya Yesus telah mengusir roh jahat dari dalam diri orang itu. Yesus berbelas kasihan pada orang itu yang dirasuk roh jahat dan mengalami penderitaan. Yesus berbelas kasihan mengusir roh jahat dari diri orang itu. Kemudian ia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Dan orang itu menjawab, namaku Legion, karena kami banyak. Di dalam kejadian-kejadian lain kita tidak melihat bahwa Yesus bercakap-cakap dengan orang yang kerasukan roh jahat. Tapi dalam kejadian ini Yesus bertanya, siapa namamu? Dan orang itu menjawab, Legion. Roh jahat yang ada dalam dirinya menjawab, Legion. Legion adalah satu istilah dalam sistem militer orang-orang Romawi. Legion adalah satu kumpulan pasukan yang besar, yang jumlahnya sekitar 3.000 tentara banyaknya. Jadi dengan menjawab, namaku Legion karena kami banyak, berarti hendak mengatakan roh jahat di dalam diri orang itu ada banyak sekali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah yang memberikan dia kekuatan. Semakin banyak roh jahat, dia semakin kuat. Semakin banyak roh jahat, dia semakin hebat. Mungkin dia belajar ke sana, belajar ke sini, cari jimat sana, cari jimat sini. Belajar dengan dukun anu, belajar dengan dukun anu. Dan banyak sekali roh jahat yang berdiam dalam dirinya, sehingga rantai-rantai diputuskan, rantai-rantai dimusnahkan. Betapa kuatnya orang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara para sobat dan hanetolan, orang ini juga adalah orang yang sangat patut dikasihani. Begitu dia datang menjumpai Yesus, Yesus langsung mengusir roh jahat dari dalam dirinya, lalu baru mulai bercakap-cakap dengan dirinya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dan orang itu memohon supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Roh-roh itu masih hendak tetap berada di daerah itu, tidak hendak keluar dari daerah itu. Dan Yesus berarti berkuasa mengusir mereka untuk keluar dari daerah itu, bukan hanya keluar dari orang itu, tapi kemudian Yesus tampaknya mengabulkan permohonan mereka. Namun Yesus mengusir roh-roh jahat itu supaya keluar dari orang itu. Dan orang itu mendapatkan belas kasihan Yesus pada hari itu. Orang di padang Gerasa yang sudah sekian lama dirasuk oleh roh jahat, yang menderita walaupun punya kekuatan hebat, yang patut mendapatkan belas kasihan. Dan Yesus hari itu berbelas kasihan pada dia, menolong dia, mengusir roh jahat supaya keluar dari dirinya. Dan roh jahat itu mengenal siapa Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa menghukum mereka, dan mereka harus tunduk pada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetolan, apabila ada di antara keluarga, sanak familimu, teman-temanmu yang selama ini mengikatkan diri dengan roh jahat atau terikat dengan roh jahat, mari bawa dia datang kepada Kristus, supaya di dalam Kristus dia mendapatkan belas kasihan dan kuasa roh-roh jahat dalam dirinya diusir dalam nama Kristus, dan supaya keluar dari dirinya, supaya hidupnya menjadi manusia yang wajar. Kalau selama ini hidupnya sudah seperti binatang, kuat dan lain sebagainya, kekayaan dan lain sebagainya, asam susu, awet muda dan lain sebagainya, biarlah dia mendapatkan kelepasan dalam Kristus, supaya dia hidup secara manusiawi sebagai seorang manusia pada umumnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bawa mereka, perkenalkan mereka, datang ke hadapan Kristus, bertelut di hadapan Kristus, menyerahkan diri, memohon pertolongan Yesus Kristus sendiri. Demikianlah kisah padang Gerasa ya bagian pertama. Pada malam hari ini, masa kita sampai sini, nantikan bagian kedua, bagian ketiga dan keempat, dengan pembahasan yang lebih menarik, melanjutkan Markus pasal 5. Sampai jumpa.